Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratil mutaramin, para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh segenap, Bapak Ibu Tuan Guru SM Maryam dan semua siswa-siswi kelas 10, 11, 12 SM Maryam yang insyaallah semuanya adalah calon-calon orang-orang hebat, calon-calon pemimpin dunia, calon presiden, calon imam Masjidil Haram, dan insyaallah calon-calon penghuni surga. Allahumma amin. Moga sarang-sarang mau suratul Fatihah kita awali dengan baca doa thalabul ilmi. Moga-moga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang mengantarkan kita semuanya selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca dulu sholawat asyir. Tetap kita doakan saudara kita yang ada di Palestina. Moga-moga atas izin Allah Subhanahu wa taala segera diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terbaik, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Israel segera diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesadaran. Kalau tidak sadar, Allah Subhanahu wa taala moga-moga memberikan balasan yang terbaik untuk Israel. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashili dhalimin bidzalimin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashili dhalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashili dhalimin bidzalimin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashili dhalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terakhir, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashili dhalimin bidzalimin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashili dhalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin.
Oke, materi kita kali ini adalah terkait dengan kunut nazilah yang tadi sudah sempat saya share di beberapa grup kelas 10, 11, 12. Mungkin 12 IPA, IPS sudah, IPS mungkin belum, atau mungkin sudah. Tergantung dari wali kelasnya masing-masing. Apa kunut nazilah ini? Kunut nazilah apakah sama dengan kunut subuh? Jadi gini, kunut subuh yang sering kali kita baca, Allahumma dini fi man hadait wa afini fi man afait, itu aslinya miliknya kunut witir. Ya, aslinya kunut witir. Jadi apakah boleh Pak tiap witir baca kunut Allahumma dini fi man hadait? Boleh. Boleh, sangat dianjurkan ketika witir terakhir setelah i'tidal baca Rabbana lakal hamdu kemudian Allahumma hdini, itu ketika witir. Nah, kemudian dalam prosesnya kunut witir itu dipindah atau diambil ke kunut subuh. Ya. Nah, bagaimana dengan kunut nazilah ini sendiri? Kunut nazilah sendiri ini adalah punya arti, kunut itu punya arti sedang. Ya, artinya kunut itu adalah sedang. Nazilah turun. Ya, nazilah yang turun. Jadi kalau artinya keseluruhan adalah kunut nazilah dibaca guna memperoleh perlindungan dari bencana. Tak ulang lagi. Kunut nazilah adalah dibaca guna memperoleh perlindungan dari bencana. Bencana apa? Macam-macam. Ya, macam-macam. Apa saja Pak? Ada musibah, ada bencana. Yang kemarin kira-kira 2 tahun ada yang namanya penyakit Corona, itu boleh dibaca dalam rangka terbebas dari bencana virus Corona. Nah, bencana apalagi? Ada bencana ketakutan, ada bencana paceklik. Ya, wayai kalau dulu tahun 98 ada namanya krisis moneter atau krisis ekonomi, maka boleh baca kunut nazilah. Wabah, penyakit dan lain sebagainya, termasuk kunut nazilah ini boleh dibaca pada saat saudara kita itu lagi dimusuhi atau diperangi, seperti di Palestina, di Gaza. Kapan hari saya sampaikan pasukan di Gaza, daerah Gaza itu kalau kita pakai sepeda motor diputeri itu habis setengah jam selesai Gaza. Jadi cuma 12 km, sangat kecil. Tapi kenapa kok tidak bisa dikuasai oleh Israel? Itulah pertolongan Gusti Allah, itulah hebat Gusti Allah. Bahkan Israel itu tidak bisa mengalahkan Gaza, minta bantuan Amerika, minta bantuan Inggris. Luar biasa, padahal kok didik. Kenapa kok demikian? Karena para tentaranya, pasukan Gaza, orang-orang yang hebat-hebat. Mereka ketika perang itu takarubnya, zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Rata-rata mereka adalah puasa Daud. Senin poso, Selasa ndak, Rebu poso, Kamis ndak, Jumat poso, Sabtu ndak, itu Daud.
Mereka puasa Daud, dan yang dimakan rata-rata roti kering. Luar biasa. Jadi mereka ngebom atau nembak sambil zikir. Orang yang puasa itu ya sing nyancani ya Gusti Allah. Ya. Jadi orang-orang sukses dahulu, zaman dahulu, ketika ngelawan penjajah, ngelawan PKI, itu orang tua kita, mbah-mbah kita, itu luar biasa. Hanya modal bambu runcing bisa mengalahkan meriam, bisa mengalahkan tank. Kenapa? Karena orang dahulu puasa alias tirakat. Makanya orang hebat. Nah di Palestina, Gaza juga demikian. Maka hebat. Nah kita karena sulit untuk menempuh ke sana dengan berbagai macam cara, maka dibutuhkan yang namanya doa. Kapan tadi saya sampaikan doa yughayyiru takdir. Doa bisa merubah takdir. Diling-iling ya untuk semuanya. Doa bisa merubah takdir. Maka ojo sepi daripada doa. Kudu doa terus. Pak guru dikabulno Gusti Allah donga ae. Mongso sakmene arek sakmene akeh karo dikabulno Gusti Allah. Ada riwayat siapa dalam majelis itu kumpul 40 orang, maka ada satu yang diangkat wali nih Gusti Allah, maka doa kita menjadi mustajabah. Doa bisa merubah takdir. Yang kedua, ad-doa silahul mu'minin. Doa itu senjatanya orang beriman. Maka orang beriman nek ngaku wong iman aja ngomong ae. Seringkali sampaikan kalau kayak ngaji seperti ini kok ngomong ae berarti setan. Apa ngono iku sing ngomong ae? Setan kok ngaji. Setan. Bolak-balik diomongi. Oke. Jadi kembali lagi, doa adalah senjatanya orang beriman. Nek ngaku dadi wong iman kudu akeh dongane. Oke. Berikutnya. Sekarang pendapat para ulama terkait kunut nazilah. Pendapat Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali ini adalah sangat menyarankan untuk membaca kunut nazilah jika dalam kondisi yang sangat dibutuhkan. Bahkan Imam Hanafi menyerukan untuk membaca kunut nazilah pada sholat jahar. Pada sholat jahar. Kapan Pak? Jumatan, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Jadi Imam Hanafi menyerukan kunut nazilah ini jika memang sangat penting itu pada sholat jahar, sambil mendengarkan, sambil baca, sambil menulis yang kira-kira penting. Jadi Imam Hanafi menyerukan ketika dalam kondisi yang memang membutuhkan kunut nazilah dibaca pada sholat jahar. Sholat jahar itu sholat yang bersuara keras, maghrib, isya, subuh, dan jumatan. Maka bagus baca kunut nazilah ini untuk mendoakan saudara kita yang di Palestina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke. Loh Pak, apakah boleh dibaca pada sholat zuhur dan sholat asar? Boleh. Pada rokaat yang terakhir setelah baca doa i'tidal. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi wa min ma syi'ta min syai'in ba'du. Kemudian baca kunut nazilah pada rokaat yang terakhir. Nah, ini umum ingat,
Jadi sholat maghrib, halo, sholat isya dan sholat subuh itu adalah syariatnya bersuara agak keras. Maka itu berlaku apakah sendiri atau berjamaah podo. Tak ulang lagi. Halo. Hai. Dengarkan telinganya. Sholat maghrib, sholat isya dan sholat subuh karena adalah syariatnya itu harus keras, maka di saat sholat sendiri juga harus keras. Tapi kerasnya udah banter-banter, ya kerasnya standar. Jadi cuma baca Fatihah itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, seterusnya. Kalau zuhur sama asar itu dibaca pelan. Walaupun sendiri juga dibaca pelan. Understand? Paham itu? Okay. Itu namanya kunut nazilah. Sekarang kunut nazilah ini hukumnya bagaimana? Hukum membaca kunut nazilah adalah sunnah. Membaca kunut nazilah hukumnya sunnah. Sunnah yang sangat diserukan. Sebagaimana hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahu lagi, sebagaimana hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, sungguh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membaca doa kunut nazilah, membaca doa kunut nazilah selama sebulan. Selama sebulan. Karena tragedi terbunuhnya para Qurra selama sebulan, karena tragedi terbunuhnya para Qurra. Qurra itu ahli Al-Quran radhiyallahu anhu. Jadi kanjeng Nabi membaca kunut nazilah itu sebulan penuh, karena kanjeng Nabi sakit hati tanda kutip melihat orang-orang yang dikirim untuk berdakwah itu semuanya adalah ahli Quran, tapi malah dibunuh. Sama dengan saudara kita di Palestina, itu kurang lebih 5.000, paling banyak 2.000 lebih itu adalah rata-rata anak kecil yang tidak berdosa. Makanya seringkali sampaikan, kalian enak ya, di Maryam ini iso ngaji ambek ngomong dewe, dikongkon nulis aras-arasen ya, ambek leye-leye. Tapi ternyata kita lihat saudara kita di sana, Masya Allah, hantaman, dentuman 24 jam itu siap-siap mati. Kita enak, kadang sekolah guyon sakarbe dhewe, kadang sekolah turu. Iya, wong teko. Ya Allah, jangan ya. Oke. Nah, itu hukumnya membaca kunut nazilah. Sekarang bacaannya. Bacaan kunut nazilah saya baca. Nanti silakan dilihat di grupnya kelas masing-masing. Redaksi kunut nazilah ini macam-macam. Ada yang seperti ini, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat
وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصر على عدوك وعدوهم اللهم لعن كفرة أهل الكتاب الذين يكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نستعينك. Ada itu. Ada yang lainnya. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk wa innahu la yadhillu man walait wa la yu'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait wa fa'ala falakal hamdu ala ma qadait wa astaghfiruka wa atubu ilaik Allahumma adfa' anna wa 'anil muslimina al-'ala wal bala'a wal waba'a wal fahsya'a wal munkar wal suyuf al mukhtalifah wal syada'ida wal tihana wal fitna wal su'a wal zina ma dhahara minha wa ma batat min baladina hadha khassa min buldan muslimin 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ada yang seperti itu. Ada yang tadi saya kirimkan dalam bentuk yang besar. Itu yang nanti kita doa untuk orang-orang kafir, khususnya di Israel yang saat ini lagi menggempur Palestina. Itu baca. Lupa, apakah boleh dibaca ini selain waktu sholat? Boleh. Nek gak kok berwaktu sholat, bacaan di luar sholat. Sebagai bentuk kita kemarin saya sampaikan empati dan simpati. Empatinya apa? Kita ngeroso ya Allah saknore. Simpatinya keluarkan apa yang kita punya. Senajan di sana belum bisa nembus, tapi tetap bisa. Ya, kalau memang ada donasi silakan. Maka kemarin saya sampaikan OSIS sudah saatnya untuk menggalang donasi. Nanti saya bantu untuk menyampaikan ke sana. Dari hari apa kemarin saya sampaikan? Dari Selasa ya, Kamis ya? Ya. Maka harus segera dimusyawarahkan, digalang donasi Palestina. Ya, untuk menunjukkan bahwa kita ini kepada saudara Islam itu ada greget. Dan nanti menunjukkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya sudah bela sesuai dengan kemampuan saya. Ojo meneng baik. Baik itu? Understand? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Muga sing wetengi lara nyekeli weteng waras. Amin. Kalau sing bulet-bulet wetengi lara. Oke. Sekarang yang paling akhir akan saya baca doa qunut nazilah sekaligus saya artikan. Kita artikan dulu, nanti yang paling akhir baru saya baca, nanti kalian amini yang khusyuk. Sekarang saya baca dulu sama artinya. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampunilah orang-orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Kenapa kau perlu minta maaf kepada Gusti Allah? Awak dhewe kudu sadar diri, sadar rai, sadar posisi. Ya, sadar diri, sadar rai, sadar posisi. Nek awake dhewe kakean dosa, maka sebelum donga itu bagusnya istighfar. Maka silakan lihat rata-rata sebelum ada acara, khususnya di NU, ada yang namanya Siti Gosah. Ya, Siti Gosah, istighfar. Dan istighfar itu diawali mesti istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Itu dalam rangka mengantarkan ngaku salah di hadapan Gusti. Coba wiridane Nabi Adam. Itu juga istighfar. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kula dolim ya Rabb.
nek kula niki mboten jenengan sepuro dosa-dosa kula. Soale kula niki akeh dolim nang panjenengan ya Rabb. Padahal Nabi Adam itu gara-gara makan buah khuldi. Dosane siji. Iku nek njaluk sepuro suwene banget. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Langsung Nabi Adam Mbak Ibu Hawa gara-gara makan buah multi tidak hanya dosa tapi langsung ngapunten mohon maaf, seluruh baju yang melekat dalam tubuhnya hilang diudoi karo Gusti Allah. Coba kaya ana sumama ana arek Maryam mari nglakoni dosa ya maksiat apa mari ngono langsung gak kelamben. Ya sih itu diguyu karo jazz. Kita enak seringkali bermaksiat tapi gak ditelanjangi karo Gusti Allah. Ya, tapi minimal aura wajah orang ahli maksiat itu sudah pudar. Auranya itu sudah mulai aura-aura redup orang yang ahli maksiat. Maka sangat kelihatan orang-orang yang ahli hakikat, ahli marifat itu bisa melihat wajahnya orang. Oh, ini ahli maksiat, kakek dosa, tapi tidak ngomong ahli-ahli makrifat. Dan wajah-wajah ini kan ketok, sing ahli maksiat itu kan ketok, cerahnya tuh ketok, auranya ketok. Tapi saya tidak boleh ngomong, nek ngomong udah dosa. Gua akhirnya muncul sombongi. Ya, oke, kembali lagi Nabi Adam, Nabi Yunus itu ya dosa nang Gusti Allah. Luar biasa wiritane, la ilaha illa anta subhanaka inni. Nabi Yunus itu nabi loh ya. Kita ini bukan nabi, bukan wali. Kongkon istighfar aras-aras istighfar nek dipandu karo imam itu pun nek jamaah, nek gak jamaah mari salam langsung belenjing. Bahkan banyak anak Maryam itu mat kolam cingkomat ke teko salam langsung ya teko wong ya wakeh rata-rata wakeh. Kok jangankan murid pak guru ono sing model ngono iya diakoni ae. Gak usah kemudian apa namanya oh guru ndak padha ae jenenge manungsa iku ya ono modele ngono. Tidak gurune kamu rite. Ayo malu nang Gusti Allah. Nek mari salat gak zikir iku kudu malu. Wis dikei nikmat yang luar biasa, ijek dikei nikmat maneh, ayo syukur nang Gusti Allah. Oke, maka jalan sepuro. Siapa saja kita mintakan sepuro, orang mukmin laki-laki maupun perempuan, wal muslimina wal muslimat, orang Islam laki-laki Islam perempuan, wa alif baina qulubihim. Nah ini yang penting. Ya Allah, rukunlah hati mereka. Jadi orang-orang Islam itu hatinya supaya rukun. Kemudian wa asli dzata bainihim, baikkanlah hubungan mereka. Waqsurhum ala aduika wa aduihim, dan tolonglah mereka dalam menghadapi musuhmu dan musuh-musuh mereka. Waqsur muslimin Palestin ala aduika wa aduihim, dan tolonglah kaum muslimin Palestina dalam menghadapi musuhmu dan musuh mereka. Kemudian ada wangsur muslimin Rohingya ala aduika aduihim, wangsur muslimin Uyghur ala aduika aduihim, termasuk wangsur muslimin fi Indonesia ala aduika aduihim, termasuk orang Islam di Indonesia yang kalau memang dimusuhi oleh mereka-mereka yang mohon maaf kafir, ingin menjerumuskan umat Islam supaya ditolong karo Gusti Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma la'an kafaratal yahud wal musyrikin wal munafikin. Laknatilah kaum kafir, Yahudi, musyrik dan munafik. Siapa mereka? Alladzina yukadzibuna rusulah, yang mendustakan para rasul-rasulmu. Wa yuqatiluna awliya'ak, dan memusuhi para pembelamu atau membunuh para pembelamu, yang membunuh orang-orang Palestina. Allahumma khalif baina kalimatihim, ya Allah cerai beraikan mereka. Jadi orang-orang kafir yang memusuhi Islam,
orang-orang Israel itu cerai beraikan. Maka di sana ada kejadian yang aneh-aneh. Ada orang Israel itu karo tentara nih stres. Ada yang tidak sedikit itu saling membunuh antara tentara dengan tentara nih dewi. Bahkan tidak sedikit orang-orang di Gaza, Palestina itu dibunuh gak mati. Ya, dibunuh gak mati. Barokah ditolong karo Gusti Allah. Oke. Wazalzil aqdamahum, goncangkanlah pendirian mereka. Rata-rata, mohon maaf, kenapa orang Islam itu berani perang? Karena ada kompensasi dari Gusti Allah, mati syahid. Kalau mati syahid pasti mlebu swarga. Nek orang selain Islam tidak ada mati syahid. Makanya mereka kalau mati mikir-mikir. Ya, kalau mati mikir. Kalau Islam tidak mati syahid. Akhirnya jurusane swarga. Maka kalau kalian diutus dikirim nanggone Palestina, rata-rata seneng nek pas iso. Tapi rata-rata ya nontono ya mati konyol. Bukan duwe apa-apa. Mati konyol gak dia apa-apa. Ya kudu sangu macam-macam kudu sangu bela diri, kudu sangu tirakat. Ada model gini lah seneng kono ya. Al-matiu konyoli wal geladai. Oke. Wa anzil bihim ba'sakal ladzi yuratu 'alal qaumil mujrimin. Dan turunkanlah bencanamu atas mereka, bencana yang tidak dapat dihindari oleh para penjahat. Was langsung bencana. Makanya silakan dilihat di YouTube atau berapa kiriman bomnya Gaza atau orang-orang Islam di sana itu sering kena pesawatnya Israel, geleng-geleng. Oh, kok bisa? Itulah Gusti Allah. Oke. Waqdul man khadalal Islam wal muslimin. Allahumma a'izil Islam muslimin. Ya Allah, muliakanlah Islam dan kaum muslimin. Supaya Allah Subhanahu wa taala memuliakan. Waqdul man khadal Islam muslimin, dan hinakanlah siapapun yang menghinakan kaum muslimin. Wa ahlik a'da'aka a'da'al muslimin, dan hancurkanlah musuhmu dan musuh-musuh kaum muslimin. Ya qawi ya matin ya rabbal alamin. Wahai zat yang maha kuat dan maha kokoh, wahai Tuhan seru sekalian alam. Itu doa kita yang nanti bisa dilihat di YouTube saya terkait pengulangan doa ini. Ya, itu arti secara utuhnya alias secara bahasa Indonesianya. Yang jelas, ayo di akhir penghujung ngaji kita ini yang khusyuk, yang tawadhu, aminkan doa saya. Kita mendoakan saudara kita di Palestina khususnya dan umumnya di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Jika ada yang memusuhi umat Islam, moga-moga Allah Subhanahu wa taala segera menghancurkannya. Allah Subhanahu wa taala memberikan penyadaran, memberikan sadar bahwa dia adalah orang yang salah, dan kemudian paham, syukur-syukur isa masuk Islam. Allahumma amin. Kalau tidak mau tetap musuhi, moga-moga Gusti Allah menghancurkan. Amin ya rabbal alamin. Barokai, halo, barokai kita baca doa kunut nazilah yang tadi panas, sekarang adem. Ini Gusti Allah berarti meridhoi apa yang menjadi doa-doa kita. Apalagi tadi pagi setengah 3 itu ada hujan. Moga-moga ini hujan barokah dan doa-doa kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang khusyuk, yang tawadhu, silakan aminkan doa kita, doa saya dalam rangka mendoakan saudara kita di Palestina. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم وانصر مسلمي فلسطين على عدوك وعدوهم وانصر مسلمي فلسطين على عدوك وعدوهم وانصر مسلمي فلسطين على عدوك وعدوهم وانصر مسلمين في إندونيسيا على عدوك وعدوهم. اللهم لعن كفرة اليهود والمشركين والمنافقين الذين يكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل بعدهم أقدامهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين وأهلك أعداءك أعداء المسلمين يا قوي يا متين يا رب العالمين. وصلى الله على نبي محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca istighfar dulu. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni wa wafiqni amalan salihan. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Astaghfirullah Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Kalamun qadimul la yukallu sab'u tanazza وفعل ونيات به أستفي من كل داء ونور دليل لقلبي عند جلي وخيراتي فيا ربي متعني بسري حروفي ونوّر به قلبي وسمعي
ومنقذات كفرة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والعفو منكم والله موفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.